Alia Reka Anjani. Kali ini langsung aja, supaya nggak lama-lama, aku ingin mereview tentang novel Janji. Yang ini tuh, seperti kalian lihat, ini karya Terelie yang terbaru, baru terbit 20 Juli 2021. Dan sebelum 20 Juli pun sudah open PO. Terus langsung aja ke identitas buku. Pertama dari cover dulu. Covernya di sini kalian bisa lihat janji, dan i-nya ini gambar kayak perjalanan, jalanan, ya kan? Dan di sini ada nisan. Dan kalau kalian udah baca full, pasti tahu kenapa perjalanan ini terus dan diakhiri oleh nisan. Kalau dari belakangnya sendiri, sebenarnya udah menggambarkan sedikit arti dari cover itu. Dan kita pasti akan menggenapkan janji yang satu ini, mati. Tuh, jadi covernya pasti sesuai dan aku suka banget. Sama warnanya pun kontras. Selanjutnya di sini aku udah cari-cari daftar isi tapi nggak ada. Karena biasanya novel tuh ada daftar isi tapi Bang Tere entah tujuannya apa. Tapi menurutku lebih bagus nggak ada daftar isi. Langsung aja ke bab 1. Dan bab 1 itu nggak ditulisin bab 1. Dan tabelnya sendiri ini 486. Di sini tamat. Dan apa sih isi buku ini? Ini hampir tebal, hampir 500 lembar. Ini isinya tentang apa? Intinya, aku pengen kasih tahu, ini tentang perjalanan seorang Bahar yang dulunya anak bandel, pemabuk, suka berkelahi, nggak pernah dengerin gurunya. Intinya tentang orang itu, tentang si Bahar ini, tapi akhirnya dia berubah karena sebuah janji, karena dia terikat oleh janji. Janji kepada siapa? Kalau menurut aku ada 2. Pertama, janji dengan buyanya. Buya itu, dia kan si Bahar ini sekolah di pesantren, di sekolah agama. Dan dia janji sama buyanya sebelum dia meninggalkan sekolah agama itu. Dan dia kedua, janji kepada Tuhan, yaitu kan janji pada Tuhan kan pasti seperti yang di sini, janji, menggenapkan janji, yaitu mati gitu. Dan si Bahar ini, dia meninggalkan sekolah agamanya, dan si buyanya itu ngasih syarat. Dan kenapa dia pengen, dan dia tuh meninggalkan sekolah agama itu awalnya sama buyanya nggak boleh, tapi dia selalu berbuat ulah hingga yang paling besar ulahnya yaitu membakar pesantren hingga ada korban jiwa, yaitu namanya Gumilang. Dan di situ si Bahar ini nanya, apakah saya sekarang boleh keluar dari sekolah ini? Dan buyanya, baiklah, dia memenuhi buyanya, tapi ada dengan syarat. Dan syaratnya itu adalah janji. Dan kalian harus tahu janjinya itu ada di dalam sini. Harus baca sendiri. Karena, dan perjalanan, gimana kita cara tahu perjalanan Bahar ini, apakah Bahar cerita sendiri tentang kisah hidupnya? Enggak. Dan ini salah satu kelebihan dari novel Janji, yaitu ini perjalanan tentang Bahar, tapi bukan Bahar sendiri yang nyeritain. Ini salah satu kelebihannya, aku suka banget. Karena kan gak enak aku bersekolah di sekolah agama dan aku ingin menepati janji. Kayak itu gak seru banget dan klasik banget. Dan Bang Tere mengemasnya dengan nuansa baru. Kalau menurut aku, ini udah pernah dipakai sih rumusnya di novel Tentang Kamu. Jadi, Tentang Kamu itu kan tentang Sriningsih. Diceritakan oleh pengacara. Warisannya itu zaman Zulkarnain. Nah, ini pun sama rumusnya
perjalanan tentang Bahar, tapi ditelusuri oleh 3 sekawan, yaitu Hasan, Baso, dan Kahar. Dia tuh 3 sekawan yang anak bandel di sekolah agama juga. Dan mereka menapaktilasi perjalanan Bahar. Ketika dia keluar dari sekolah agama, dia kemana aja, dan apa yang dia lakuin, Bahar lakuin tuh apa aja. Ya, kalian harus baca sendiri karena intinya petuahnya itu yang dijanjikan oleh Bahar kepada Buyanya itu, pertama itu selalu hormati dan bantu tetanggamu. Dan ini ada ceritanya sendiri gimana Bahar menghormati tetangganya. Di dalam buku ini kalian harus baca karena menyentuh banget dan gak banyak orang lakuin di kehidupan sekarang. Dan kedua, selalu lindungi yang lemah dan teraniaya. Ini di babak kehidupannya ketika dia di penjara. Kalian harus tahu gimana perjalanan Bahar ketika di penjara dan apa alasan dia bisa di penjara. Itu bukan karena kesalahannya intinya. Yang ketiga, senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Ini ketika Bahar memulai usahanya. Dan keempat, bersabarlah atas apapun ujianmu. Ini ketika dia kehilangan. Sedih banget. Kelima, yang keempat itu kehilangan apa, kalian harus cari tahu sendiri, yaitu dengan baca buku novel Janji ini. Yang kelima, bersedekah dan bersedekahlah. Itu yang menutup semua akhir kisah Bahar, yaitu bersedekah. Dan novel ini mengajarkan itu semua, poin-poin itu semua. Dan kekurangan dari buku ini ada beberapa bahasa daerah, bahasa asing seperti bahasa Cina yang gak dikasih footnote. Maksudnya artinya apa? Kayak E-nya tuh tanda kutip terus A. Itu sih bahasa asing ya. Nggak tahu bahasa daerah atau bahasa asing. Itu feeling aku sih pertanyaan mengapa gitu artinya. Tapi aku masih belum tahu. Jadi kalau teman-teman tahu langsung tulis di komen. Jadi kekurangannya itu aja. Dan ada lagi kekurangan di halaman 183. Di situ hanya kesalahan, menurutku kesalahan ketik kali ya. Namanya juga wajar manusia, ya kan? 183 di situ konteksnya si senior tertawa. Astaga, Bahrun, nenek-nenek jompo bahkan lebih kencang tendangannya. Itu maksudnya bukan Bahrun. Bahrun kan tuh nama lain dari Bahar. Jadi bukan marahin Bahrun si sipir senior ini, tapi marahin sipir yang menjaga tahanan itu, yaitu si Mansur. Jadi menurut aku, astaga Mansur, nenek-nenek jompo bahkan lebih kencang tendangannya. Jadi si sipir ini nyuruh nendang si tahanan. Jadi Bahrun itu kan tahanannya gitu. Bahrun itu Bahar gitu ketika dia di penjara. Dan selanjutnya kesalahannya juga di halaman 232. Di situ kesalahan ketik kalau menurutku. Jadi yang harusnya persis jadwal juri kunci. Sebagaimana kita tahu U sama I itu dempetan ya di keyboard, jadi mungkin maksudnya juru kunci, tapi di sini ditulisnya juri kunci. Dan itu kekurangannya, pertama dari kosakatanya ada yang gak diartiin, gak tahu sengaja atau emang sengaja atau nggak sengaja, aku nggak tahu. Dan kedua, kesalahan typo gitu, yang sebagaimana tadi aku sebutin. Dan selanjutnya penilaian aku terhadap buku ini, aku seperti dari 10 aku kasih ini 9. Karena aku suka banget, ini kayak tentang kamu. Suka banget. Dan aku suka sindiran-sindiran yang ada di buku ini. Seperti 175. Jadi di sini tuh mengajarkan banyak hal, termasuk sindiran. Di sini kau pelajari semuanya, tidak susah jadi sipir asal kau lihai mengurus tahanan, bisa banyak pendapatan
kau di sini. Jadi intinya tentang penjara. Terus 189. Di situ Bang Tere menyindir, salah satu penghuni Blok F membawa berbagai hewan peliharaan. Blok F itu di penjara. Blok F tempat narapidana korupsi, pejabat penerima suap, dan lain-lain. Ada kandang burung kakatua, burung jalak, ada kandang iguana. Bukan main, burung-burung di kebun binatang itu berisik setiap pagi, seolah menyambut pemiliknya bangun tidur. Dan memang itulah alasan si pemilik membawa hewan-hewannya. Dia mau sel penjaranya seperti rumahnya. Itu tidak sulit, semua bisa diurus asalkan napi punya uang. Televisi besar, pendingin ruangan, kulkas, kasur spring bed, sel penjara bisa disulap menjadi kamar hotel. Terus 259. Di situ ini tentang percakapan Hasan dengan ayahnya yang korupsi. Tidak perlu minta maaf, aku sudah memaafkan semuanya. Toh aku tahu itu hanya maaf palsu, air mata buaya. Lihat, ayah tetap sibuk menyuap sipir untuk semua fasilitas. Ayah tetap koruptor, penyuap, tidak pernah tobat walau sedetik. Berhentilah membohongiku dan tangisan. Dengan tangisan itu, aku sudah besar. Itu benar-benar menyentuh sih menurut. Nah, jadi kesimpulan dari novel Janji ini yaitu tentang seorang Bahar yang memulai kehidupan remajanya dengan keluar dari sekolah agama, kemudian dia ke Capjiki seringnya, terus dia tuh kerjanya serabutan dan bertemu dengan bos Acong di Capjiki, terus abis itu ketemu dengan Asep tetangganya di rumah bedeng, terus abis itu dia di penjara ketemu sama Mansur, itu sipir penjara. Terus dia keluar dari penjara, dia ketemu Muhib dan Delima, itu istrinya. Terus dia ketemu namanya Haryo, itu di pertambangan, dia kerja di pertambangan juga. Kemudian dia ketemu kakak beradik yang gak disebutin namanya. Itu di akhir-akhir hidupnya ketika dia membangun sebuah restoran. Dan dia bersedekah. Bahar itu orangnya baik. Dari namanya pun Bahar itu artinya laut. Dan menurut aku cocok untuk mendeskripsikan dengan segala deskripsi yang ada di buku ini. Karena menurut aku hati Bahar itu selapang lautan. Dan nama panjang Bahar itu Bahar Safar. Jadi dia emang bener-bener pengembara sejati menurutku di hidup dianya di novel ini. Dia melakukan perjalanan kemanapun, dia merasakan up and down dalam hidupnya. Dan awalnya membenci Tuhan, tapi kemudian dia bisa melihat dari sudut pandang lain, sisi lain bahwa Tuhan gak sejahat itu. Tuhan selalu memberikan anugerah sama si Bahar ini. Tapi Bahar belum melihatnya. Kemudian akhirnya dia sadar. Intinya tentang itu. Dan ada banyak kosakata baru yang aku pelajarin dari novel ini. Jadi kalian yang baca ini tuh gak sia-sia sama sekali. Yang pertama tuh pohon tabebuya. Terus belencong, garbarata, mobil beetle, terus roda pedati, kakus, kernet itu kenek sebenarnya. Terus ada istilah yang kalau kita nyebut musuh dalam selimut, itu Bang Tere nyebutnya dengan menggunting dalam lipatan. Terus carvey itu istilah dalam penjara, dipakai dalam penjara ya. Terus ada furman itu penghubung antara
sipir penjara dengan ketua blok yang ada di penjara itu. Ketua blok itu pokoknya nanti kalian cari tahu sendiri deh. Tiling itu di istilah pertambangan. Aduh, seru banget sih. Itu tuh kalian harus baca dan pengetahuan kita nggak bakal sempit setelah baca ini. Terus banyak istilah atau kosakata kayak centeng-centeng. Itu kayak penjaga gitu ternyata. Dan udah sih. Yang aku catat itu aja. Mungkin teman-teman punya istilah lain yang baru didapatkan setelah baca buku ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. So, segitu aja review dari aku. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari novel ini.